Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu, salam penuaian, salam Impactful Life. Oke Bapak Ibu, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Kita sudah belajar banyak tentang berani berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau summarize apa yang sudah diajarkan Pastor Yongki, Pastor Deborah, dan juga saudara kita Heri ya. Jadi firman Tuhan hari ini, kalau saya boleh kasih judul, saya kasih judul warning. Oke, bentar ya, saya share dulu. Warning. Warning, Bapak Ibu. Pasti warning. Peringatan. Peringatan di tahun 2026. Oh, lagi salju lagi kan. Biar seru dikit ya Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya berikan judul warning Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. eh, saya teringat 2 minggu lalu pas Harry sharing. Dia kan bilang firman Tuhan yang di-share, sebelum di-share, firman Tuhan itu udah ke dia dulu. Nah, sama seperti saya juga. Saya mau bilang juga sebelum saya share, saya dulu yang babak belur, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mengajar, yang juga menegur, yes, penuh dengan janji, yes, penuh dengan nasihat, tapi juga at the same time, kita ini kan semua orang berdosa, Bapak Ibu ya. Pasti Tuhan, karena Tuhan sangat sayang sama kita, jadi penuh dengan teguran-teguran juga. Jadi kita hari ini, kita belajar sama-sama ya, untuk berani berubah. Nah, ngomong-ngomong soal berubah, Bapak Ibu ya, dalam kehidupan ini semuanya berubah, Bapak Ibu. Ada yang berubah cepat, ada yang berubahnya lama. Ada yang berubah penting buat saya, tapi buat Bapak Ibu nggak penting. Contoh, berapa bulan yang lalu rambut saya keriting, itu kan penting buat saya, tapi buat Bapak Ibu nggak penting kan perubahan rambut saya. Ini contoh saja. Ada lagi berubahnya di luar kontrol kita, Bapak Ibu. Ada lagi berubah kita yang kontrol. Contoh, matahari kan terbit terbenam. Kita out of our control, kita nggak bisa kontrol. Oh, jangan tunggu, ntar aja gitu. Snow, jangan turun snow, saya mau gray. Nggak bisa kan. Tapi yang bisa saya kontrol, Pak, rambut saya. Contoh aja, Bapak Ibu ya. Jadi perubahan ini berjalan terus, gitu, Bapak Ibu. Ada juga yang berubah menjadi baik, ada juga yang berubah menjadi buruk, Bapak Ibu ya. Contoh lagi, saya teringat, wah, setahun 2 tahun pernikahan saya dan Sisil sering nanya gini, cintamu bakal berubah nggak sih ke aku? Bakal berubah nggak sih gitu? Dia selalu nanya gitu. Saya bilang apa? Nggak berubah. Tenang saja, cintaku sama kamu udah pokoknya the best lah. Udah nggak berubah. Tanya terus Bapak Ibu. Suatu saat, karena dia nanya terus, Tuhan kasih hikmat. Saya diajar. Jawab berubah, Will. Hah? Berubah? Kenapa? Oh gitu ya. Ya udah, saya tunggu. Dia nanya lagi kan Bapak Ibu. Will, cintamu bakal berubah nggak sih? Saya jawab, ya pasti berubah. Kaget dia Bapak Ibu. "Hah, berubah? Kenapa? Udah gak cinta ya? Enggak, berubah tambah banyak cintanya." Gitu Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah perubahan either it's gonna be bad or it's gonna be good. Jadi ya kalau ada Bapak Ibu yang ngomong, saya nggak bakal berubah, saya mah begini-begini aja. Dari dulu udah begini, dari zaman Adam dan Hawa saya udah nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti berubah. D- Semenjak Bapak Ibu mengambil keputusan tidak berubah, itulah saatnya Bapak Ibu sudah berubah. Dan unfortunately berubah menjadi nggak baik Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk berubah ya. Summarize saja lagi ya, saya mau summarize. Kita, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk berubah menjadi lebih baik di tahun 2026. An impactful life. Impactful bisa impactful yang baik dan juga yang buruk. Kita mau yang baik ya, kita mau berubah, berani berubah lebih baik dan lebih baik. Itu require decisions, Bapak Ibu. Kita harus mengambil keputusan, harus berani gitu. Dan kita mau semakin hari menyerupai seperti Kristus. Penting sekali. Nah, ini warning Bapak Ibu ya. Warning harus dilakukan. Kalau enggak, telat Bapak Ibu. Ya, kalau tidak berubah sekarang, kapan lagi? Ya nggak sih Bapak Ibu? Iya dong. Masa
gini-gini terus gitu kan, capek ah keadaannya gini-gini terus, masa nggak capek sih gitu kan. Oke, kita baca dulu ya ayat firman Tuhan. Saya kutip dari Efesus 4 ayat 20. Saya bacakan ya. Saya juga mengundang Bapak Ibu waktu membaca, ikut membaca di tempat masing-masing. Dan waktu di youth, saya mengajar mereka, anak-anak kita semua untuk membaca. Dan juga untuk di imajinasi gitu. Jadi jangan baca, bayangin lagi makan bakmi gitu kan. Atau apa-apalah, tapi beneran dibaca misalnya contoh ya. Tetapi kamu, oh kamu nih ngomongin kamu, saya gitu kan. Gitu ya, ya kita baca ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Apakah kita semua sudah mengenal dan belajar Kristus? Iyalah tiap minggu ke gereja, ya kan? Lanjut ya, 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, udah sering dong dengerin khotbah ke gereja ya, udah ya. Nah, ayo ajarkan perintah Tuhan apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu Bapak Ibu ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke, manusia lama itu punya kebiasaan nafsu yang menyesatkan ya. Oke, itu manusia lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, Bapak Ibu ya, manusia lama dan manusia baru. Jadi kita belajar manusia baru. Saya ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Kita sebelum kenal Tuhan, ini kan manusia lama Bapak Ibu ya. Kelihatan ya manusia lama. Saya lagi mengenangkan manusia lama. Saya turunin dikit deh biar lebih mantap. Manusia lama, Bapak Ibu. Yang menemui kebiasaan nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau saya boleh taruh dosa-dosa kan, saya suka bohong. Apalagi Bapak Ibu menipu. Saya masih suka marah. Taruh ya. Saya suka bohong. Apalagi Bapak Ibu, ya macam-macam lah. Ini manusia lama Bapak Ibu kan. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk menanggalkan. Kalau menanggalkan tuh bukan gini, Bapak Ibu. Udah nggak kelihatan. Enggak. Tapi menanggalkan tuh dilepas. Eh, Dilepas, Bapak Ibu. Dilepas. Dan dibaharui dengan, lalu dibaharui dengan roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru, Bapak Ibu. Ini manusia baru. Tuhan mau kita begini. So far so good ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada masalah, Bapak Ibu. Ini Em, saya ambil contoh saya sendiri ya. Jadi jangan ada yang tersinggung, please. Saya dulu yang babak belur. Pertama kali saya kenal Tuhan, ini saya Bapak Ibu ya. Oh ya Tuhan, maafin saya Tuhan. Ya, sorry Tuhan. Saya lepas Bapak Ibu. Saya mau proses, saya mau dibaharui. Lagi proses-proses, lupa Bapak Ibu. Ya, dipakai lagi. Oh ya Tuhan, minta ampun Tuhan. Saya suka nipu Bapak. Minta ampun Tuhan. Nggak lama kemudian, ya pakai lagi gitu kan. Ya Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya masih marah sama si tetangga ini Tuhan, sama Tuhan, tapi saya minta ampun, saya mau belajar untuk memaafkan Tuhan. Oke, oke, oke. Gereja 1 2 minggu, dipakai lagi gitu kan. Itu nggak bagus Bapak Ibu. Manusia lama ini, kalau saya boleh jelaskan lebih lagi, itu kan hidup menurut cara hidup yang lama, Bapak Ibu ya. Dikuasai hawa nafsu yang menyesatkan, pikiran yang sia-sia gitu kan. Lalu juga manusia lama ini kan ya jatuh dalam dosa terus-menerus ya. Hidup mungkin pikirannya me, it's all about me gitu kan. Yang nggak mencerminkan karakter Tuhan. Tuhan maunya kita belajar untuk
mengenakan manusia baru. Ah, udah pakai ini jangan dicopot-copot lagi Bapak Ibu. Hidup dengan cara hidup yang baru, ya, diperbaharui dalam roh, dipimpin kebenaran dan kekudusan, Bapak Ibu ya, apalagi hidup sesuai kehendak Tuhan, identitas yang baru, kita anak-anak Tuhan sekarang, karakternya makin hari menyerupai Kristus, ya, apalagi menghidupkan, mencerminkan kehidupan yang benar, Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan mau udah dipakai, pakai terus, jangan dilepas, pakai ini lagi, muter gitu. Kayak roda katanya kan, hidup kita nggak kayak roda Bapak Ibu ya. Hidup kita itu mesti naik, naik, dan naik. Kalau mutar gini, aduh coba dipikir, masa nggak capek sih? Capek, harus berani berubah. Kapan mulainya? Kapan lagi kalau bukan sekarang, Bapak Ibu? Hidup ini kan seperti sekolah ya, Bapak Ibu ya. Kayak kita sekolah ada tes kan. Jadi kayak hidup kita ini kalau apa aja yang Bapak Ibu sedang ngalami itu tes. Tuhan lagi membentuk karakter kita. Kalau lulus bukan berarti saya sudah sempurna, enggak, ada tes baru Bapak Ibu dan lebih susah. Nah, sama kayak sekolah dari SD ke SMA kan makin susah. Tapi karena Anda makin naik, wow, Anda makin dewasa, makin mature, Bapak Ibu. Naik kelas, kalau saya boleh kasih perumpamaan, mungkin kalau naik kelas tuh kayak udah mencapai prestasi, Bapak Ibu ya. Kalau mencapai prestasi, mungkin saya kasih pe- kayak misalnya kayak doa-doa yang dijawab lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi hidup ini nggak terus di sini aja atau balik lagi manusia lama, manusia lama. Jangankan manusia baru, baru copot dipakai lagi. Masa kayak gini terus capek nggak ya capek dong. Nah ini firman Tuhan tuh keras Bapak Ibu, keras banget. Untuk orang yang suka kayak gitu di Amsal 26 ayat 11 dikatakan seperti ini. Saya bacakan ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Kayak bayangin, anjing kembali ke muntah. Jadi anjing udah muntah, dia jilat lagi, makan lagi. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Aduh, keras ya Bapak-Ibu ya. Saya waktu itu kena loh ini firman Tuhan. Wah, udah bukan udah babak belut tapi ditusuk, gitu kan. Kita kan anak Tuhan, Bapak Ibu. Karena iblis yang merusak kan, the father of lies kan, menipu kan. Image kita seperti Tuhan diganti menjadi kayak anjing. Nah, kalau orang-orang yang kayak begitu dibilang kayak anjing kembali. Nggak hanya kayak anjing, kembali ke muntahannya. Saya punya anjing di rumah, Bapak Ibu. Saya pernah lihat anjing saya muntah. Dan dia dia makan lagi. Buat saya jijik banget. Dan dikatakan orang bebal yang mengulangi kebodohan itu seperti itu. Keras. Keras banget Bapak Ibu. Aduh. Aduh. Nipu lagi. Ini udah nggak nipu. Aduh. Bohong. Aduh. Masih nggak mengampuni. Masih, itu kayak anjing yang kembali ke muntahannya. So, mari kita belajar Bapak Ibu ya. Terima ajaran Kristus. Di Efesus kan sudah diomongin kan. Bukannya kamu sudah belajar mengenal Kristus, kamu sudah mendengar tentang Dia, aku udah tahu, kok masih kayak gini, gitu kan? Pak Suyongki kan sudah ngajarin juga kan berulang-ulang tentang karakter, karakter misalnya sombong gitu kan? Kalau kamu sombong, karaktermu sombong, ya misalnya misalnya kita posisi kita masing-masing beda-beda Bapak Ibu ya. Nah mungkin ada saatnya kita berpikir pada diri kita, wah lumayan nih posisi saya nih udah begini, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya punya ini dan punya itu, gitu kan. Saatnya saya untuk show off, itu karakter sombong Bapak Ibu. Dikatakan ya ada quote, kemampuan kita bisa membawa kita ke puncak. Tapi karakterlah yang membuat kita tetap bertahan di sana. Kalau nggak kuat, Bapak Ibu jatuh. Namanya jatuh tuh sakit. Siapa yang nggak pernah jatuh di sini? Semua pasti pernah jatuh ya. Saya juga pernah jatuh. Nah, ngomongin karakter, karakter apa yang kita mesti ubah yang seperti Kristus? Karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Di doa pagi Pastor Yongki ngajarin, ya, again ya, ini kan reminder.
Budaya kerajaan Allah apa? Murah hati, saling menghormati, saling memaafkan, saling mendoakan, saling memberkati, saling menolong. Saya juga suka ini, saling melindungi. Nah, ini saat-saat ini saya lagi belajar untuk saling melindungi dan juga saling membangun. Jadi kita kan ada gereja BMC New York, Bapak Ibu ya. Kita hidup nggak sendirian, kita ada komunitas. Saya lagi belajar untuk saling melindungi, melindungi teman-teman saya, melindungi pastor saya. Kalau ada ngomong-ngomong yang nggak enak apa, saya benar belajar untuk melindungi perasaan mereka. Saya belajar cara saya ngomong gitu kan. Emang nggak ada yang sempurna, ada saatnya saya harus menegur. Saya belajar, karena saya mengasihi, saya menegurnya dengan gimana, dengan baik. Dan saya juga mesti rendah hati, karena saya kan manusia. Saya juga harus ditegur, dan saya menjaga hati saya. Oh, kalau teguran saya dapat, saya harus belajar humble dan lebih mature lagi. Sehingga saya naik kelas. Dan saya bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Doa-doa saya dijawab lagi dan terjawab lagi. Jadi saya nggak hidup di sini, doa saya nggak gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu, aduh hidup gua kok kayak gini-gini terus ya, aduh kayak gini-gini terus, stagnan, aduh apalagi suam-suam kuku, lukewarm. Ya mungkin ini. Ayo kita tanggalkan Bapak Ibu. Percayalah Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan tuh nggak sabar untuk memberkati kita loh Bapak Ibu. Masalahnya kita ini yang nggak siap Bapak Ibu. Jadi peringatan dari Tuhan ini serius. Jangan main-main ya Bapak Ibu ya. Tuhan memang adalah Tuhan yang maha pengasih. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya. Di Ibrani 12 ayat 29. Dikatakan Tuhan juga adalah api yang menghanguskan. Di Ulangan 4 ayat 24. Tuhan ada api yang menghanguskan dan juga Tuhan ada Allah yang cemburu. Kalau kita menduakan Tuhan, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya ini perubahan tuh kayak apa sih? Banyak orang kan kalau diproses kan nggak suka kan. Mari kita belajar tentang cerita kisahnya Nuh, Bapak Ibu ya. Nah, saya ada mau ngomong dikit. Ini cerita yang saya share di cerita Nuh ini bukan Nuh yang hebat, tapi saya mau ceritain kehebatannya Tuhan di hidupnya. Oke, Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Jadi kita belajar, iya ceritanya Nuh, tapi bukan kehebatannya Nuh, tapi kita belajar kehebatannya Tuhan di hidupnya Nuh. Oke, Bapak Ibu? Oke. Jadi ceritanya Nabi Nuh itu sangat menginspire saya. 2 tahun terakhir ini saya membawa mertua ke Ark Encounter. Lalu itu recommended banget Bapak Ibu ya. Yang belum pernah pergi, saya 1000% recommended untuk pergi ke sana. Ark Encounter itu dibikin sesuai dengan size yang tertulis di Alkitab. Sewaktu Bapak ke sana dan Ibu ke sana, nggak hanya ngelihat aja, tapi di tiap lantai itu ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang kita bisa pelajarin. Jadi itu kayak museum lah kalau boleh saya bilang. Jadi itu penuh dengan informasi yang luar biasa. Saya rekomen pergi. Dan tahun kemarin, bukan kebetulan saya percaya ya, saya nonton di Lancaster Sight and Sound. Dan ceritanya tentang Nuh. Wow, saya bilang, wow, cerita Nuh lagi ya. Jadi saya belajar banyak sekali tentang cerita Nuh dan saya mau share kebesaran Tuhan di kisah Nuh ini, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang mau saya ceritain di cerita Nuh? Karena Nuh ini juga mengalami suatu perubahan yang drastis, Bapak Ibu. Kita belajar satu poin, kalau perubahan itu sangat penting dan membutuhkan iman dan ketaatan. Oke, perubahan membutuhkan iman dan ketaatan. Oke, saya jelasin ya. Oke, ceritanya kan Tuhan memerintahkan Nuh nih kan untuk membangun bahtera, ark,
Sesuatu yang buat Nuh tuh nggak pernah lihat sebelumnya, Bapak Ibu. Belum ada hujan, belum ada banjir, kan? Dan perintah Tuhan ini terlihat nggak masuk akal, gitu kan? Logika manusia itu nggak nyambung. Apa sih ini, dibikin itu kan? Tapi Nuh ngapain Bapak Ibu? Dia percaya, ya ada taat. Dia percayakan firman Tuhan, taat meskipun dia nggak bisa melihat apa sih maksudnya ini gitu kan. Berubah dari pola pikir dunia yang lama, dari pikiran dia yang lama, dia berubah. Oh, oke, I trust you, I have faith in you. Perubahan tidak dimulai ketika kita mengerti semuanya, Bapak Ibu. Justru eh, ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin saat ini tidak mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin kita berpikir, mana mungkin sih bisa gitu kan. Atau malu kalau sudah dikasih kepercayaan apalah misalnya kan Tuhan suruh ngapain. Nggak pantas gitu kan. Apalagi alasan-alasannya, ntar aja deh gitu kan. Tunggulah ntar ya, tunggu belum siap gitu kan. Apalagi, oh jangan saya, ya aja gitu kan. Bapak Ibu saya mau encourage, ayo have faith and taat gitu Bapak Ibu. Jadi kita ini bisa ada mulai proses perubahan kita walaupun nggak make sense, walaupun nggak nyambung buat kita, taat, taat dan have faith. Karena Tuhan kalau sudah mempercayakan something, itu ada sesuatu yang besar Bapak Ibu. Perubahan requires faith and obedience. Perubahan membutuhkan iman dan ketaatan. Oke, saya lihat waktu bentar. Oke, ada waktu. Saya cerita ya Bapak Ibu ya. Ini cerita pribadi saya. Sewaktu saya pertama kali nyampe New York, Bapak Ibu, saya tuh susah sekali dan keberatan sekali untuk ke sini. Saya nggak mau ke New York. Saya maunya di Indo. Tapi karena orang tua mama saya di sini, ya udah akhirnya pergi kan. Saya masih teenager. Em, saya bilang sama diri saya sendiri, ya udahlah whatever kan. Habis ini gue datang belum pernah ke New York yang main, itu gue balik gitu kan. Oh, long story short, saya kenal Tuhan di persekutuan, saya di jamaah Tuhan dan saya menerima Tuhan Yesus dan saya mulai mengenal dan belajar tentang Tuhan. Pertanyaan saya nggak mau di sini, bukan pertanyaan, perasaan saya tetap nggak mau di New York masih ada. Tapi saya karena sekarang saya udah nggak ngomong sendiri, saya ngomong sama Tuhan dong. Perbedaannya gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah benar engkau mau saya di New York? Pertanyaannya saya ke dia, gitu. Saya lihat keluarga saya di sini. Saya sekarang sudah ada teman-teman. Ya sudahlah, saya nggak ngerti bakal di New York ngapain. Ya udah saya faith aja. Saya faith. Oke Tuhan, saya eh, kalau Tuhan mau saya di sini, ya udah saya nurut aja. Saya nggak ngerti Tuhan mau ngapain. Saya nurut, walaupun saya nggak suka, walaupun saya nggak mau, tapi saya memilih untuk nurut, Bapak Ibu. Nah, ini ceritanya berkelanjutan ya. Kita belajar dulu poin kedua, Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Perubahan membutuhkan iman dan ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu, perubahan pasti disertai tantangan, Bapak Ibu ya. Pasti disertai tantangan. Oke. Balik ke cerita Nuh dulu, Bapak Ibu. Nuh hidup di tengah generasi yang rusak. Sangat amat rusak, Bapak Ibu. Dan jahat. Ia ada kemungkinan besar waktu dia membangun baterainya, pasti kan diajak-ajak. Kira-kira lah ya, waktu belajar, waktu melihat show-nya, dan juga waktu saya ke Ark Encounter. Dia mungkin diejek, dia mungkin ditertawakan, dia mungkin merasa left out, right? Dia mungkin juga capek, Bapak Ibu. Bayangin, sekarang kita bangun ini kan banyak teknologi mesin-mesingan. Waktu no, itu nggak ada mesin-mesin loh, Bapak Ibu.
Jadi dia mesti bangun dari scratch, nggak without technology. Nah itu susahnya minta ampun dan juga makan waktu lama sekali, Bapak Ibu. Bahkan sewaktu masuk Batra, tantangan ini juga nggak berhenti, Bapak Ibu. Kan kita tahu banjir, ketidakpastian, itu tantangan. Ini Bapak Ibu sekarang mungkin lagi proses perubahan ya. Sudah mengambil keputusan, oke saya taat, oke saya beriman. Udah pasti tantangan tetap ada Bapak Ibu. Ya, whatever lah tantangannya apa ya. Pasti ada. Pasti ada tantangan Bapak Ibu. Perubahan tidak pernah mudah Bapak Ibu ya. Jika kita ingin berubah, pasti akan ada penolakan. Akan ada ketidaknyamanan Bapak Ibu. Akan ada masa menunggu. Paling nggak suka menunggu Bapak Ibu ya. Dan juga mungkin ada setback. Kita mungkin posisinya sudah begini karena kita mengambil keputusan untuk berubah, untuk lebih baik lagi. Kok bukan naik malah turun? Itu setback Bapak Ibu. Ya karena ada perubahan, setback itu bisa terjadi Bapak Ibu. Again ya Bapak Ibu ya. Walaupun ada tantangan, bukan berarti not necessary kita salah jalan. Makanya it's very important. Kita harus pegang ini Bapak Ibu, manusia baru, megang kebenaran firman Tuhan kan. Jadi kita tahu, oke Tuhan, you want me to do this? Oke, I'll do it. Ada tantangan? Yes. Aku tahu, aku nggak salah jalan, tapi aku tahu memang ini proses yang Tuhan sedang lagi kerjakan dalam kehidupan saya. Lanjut cerita saya, Bapak Ibu ya. Saya kan sudah mengambil keputusan, oke, yes Lord, saya tinggal sini. Nah, udah tinggal sini, status saya mesti ganti dong, Bapak Ibu. Apply lah asylum. Kalau Bapak Ibu sudah tahu cerita saya dapat surat ini, wow, itu luar biasa lama Bapak Ibu ya. Dan tantangannya luar biasa. Dan saya cerita cepat saja. Waktu apply bareng Mama. Mama udah approve, case saya hilang Bapak Ibu. Setback, tambah lama lagi. Bolak-balik Federal Plaza. Mana ini? Dapat ya. Approve. Mesti nunggu berapa tahun untuk apply kartu hijau kan? Oke, apply. Ketemulah cinta saya Cecilia. Kawin. Udah kawin, citizenship. Nah, udah mau citizenship, ketemu masalah. Kamu kawin sebelum ini, nih. Masalahnya ada aja. Setback lagi, Bapak Ibu. Saya mesti mulai dari asylum lagi. Bapak Ibu tahu kan, dari asylum ke citizenship berapa lama. Setback. One after another. Saya juga ngomong ke Tuhan, Tuhan, sebelum saya punya pacar, dan saya bilang, saya mau sebelum punya pacar, saya mau kerja dulu, Pak. Dan saya juga bisa nyetir, gitu kan. Udah nih, dapet. Nah, punya istri, kan udah mau hidup sama saya dong. Kan nggak mungkin long distance udah suami istri. Dan jadi kan dia masih ganti status, ikut saya kan. Gara-gara saya, status dia bingung. Setback, problems, tantangan, one after another. Waduh, Bapak Ibu. Ini saya baru cerita tentang status, belum lagi soal kerjaan. Itu lain hari lah ya. Lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kita belajar perubahan pasti disertai tantangan. Oke? Ulang ya. Yang pertama, perubahan membutuhkan iman dan ketaatan. Yang kedua, perubahan pasti disertai tantangan. Yang ketiga, perubahan selalu disertai tuntunan dan pelindungan Tuhan. Itu penting banget Bapak Ibu. That's the good news. Proses perubahan selalu disertai tuntunan dan pelindungan Tuhan, Bapak Ibu. Nabi Nuh, ya, dalam proses membangun Batra, Tuhan selalu menyertai dia. Apa buktinya? Ya, dia memberikan uh, instruction, size-nya detail banget. Pakai bahan ini dan pakai bahan itu, gitu. Penyertaan Tuhan itu ada, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan. Nggak hanya disertai dan juga ada pelindungan. Ini ceritanya sudah bawa nih semua binatang kan. Banjir sudah mulai.
Di Kejadian 7 ayat 16 dikatakan Tuhan menutup pintu. Nah, ini penting sekali. Yang tutup pintu itu Tuhan, Bapak Ibu, bukan Nabi Nuh. Ini bukan detail kecil sebenarnya. Ini sebenarnya detail yang sangat besar dan luar biasa penyataan iman yang dalam banget. Alkitab tidak mengatakan, again ya, Nuh yang menutup pintu, tapi Tuhan. Ini mengajarkan kita apa, Bapak Ibu? Bahwa keselamatan dan perlindungan Nuh bukan berasal dari kekuatannya dia, Bapak Ibu. Atau kepandaian dia, atau persiapannya dia, tapi dari kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan menutup pintu, itu berarti Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan orang yang taat kepada dia, Bapak Ibu. Seperti tertulis ya, Mazmur 91 ayat 4. Tuhan menundungi umatnya yang setia melindungi mereka. Firman Tuhan juga dengan sengaja menuliskan gini Bapak Ibu. Pintu yang ditutup di belakang Nuh. Artinya apa Bapak? Di belakang kan. Kalau bahasa Inggrisnya close in. Berarti Nuh itu dari dalam. Artinya apa? Tuhan tidak hanya melindungi dari bahaya luar, tapi Tuhan juga menjaga Nuh di dalamnya Bapak Ibu. Pintu Batra ditutup pada saat apa lagi? Waktu yang tepat Bapak Ibu. Penting sekali untuk mengerti itu. Tidak terlalu cepat sehingga orang masih punya kesempatan ya, kesempatan untuk bertobat. Tidak terlalu lambat sehingga keselamatan Nuh dan keluarganya terancam. Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Amin Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah menutup pintu, siapa yang bisa membuka Bapak Ibu? Penting sekali kita untuk belajar di situ. Pintu Batra yang menjadi keselamatan bagi Nuh dan keluarganya itu juga pintu yang sama juga bisa menjadi penghakiman buat mereka yang menunda, yang mengabaikan perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus berani berubah, harus berani sebelum telat, Bapak Ibu, sebelum pintu tertutup. Hati-hati, warning hari Minggu ini di bulan Januari. Saya tutup. Oh ya, ini good news dulu ya. Good news back to my story, Bapak Ibu ya. Good news. Saya nggak pernah share foto ini, Bapak Ibu. Ini pertama kali saya share foto ini ke Bapak Ibu. Again ya, cerita Nuh bukan saya menceritakan kehebatan Nuh, tapi cerita kehebatan Tuhan di dalam cerita Nuh. Saya cerita tentang satu saya bukan karena kuat kagak saya, Bapak Ibu. Saya mau cerita ini, saya mau ceritain kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan, hebatnya Tuhan kita. Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhanmu, Tuhan Yesus sama. Yes, kita mengalami hal yang berbeda, masalah, tapi Tuhan kita, Tuhan yang sama. Tahun lalu ya, Beb ya? 2024. Tuhan menjawab doa saya selama bertahun-tahun kami, aku dan Sisil jadi citizen Bapak Ibu. Again ya, saya nggak pernah share fotonya, tapi saya mau share ini bukan cerita kebanggaan, bukan cerita kehebatan saya Bapak Ibu. Tapi ini cerita Tuhan menjawab doa kita Bapak Ibu. Yes, tantangan banyak. Tapi kita mesti taat dan beriman Bapak Ibu. Mulainya kapan? Sekarang. Jangan nunggu-nunggu lagi kalau saya Bapak Ibu ya tidak taat, nggak mungkin saya pegang itu. Saya mungkin udah di Indo kali. Saya pernah cerita ke Pastor Yongki kan. Kami berdua sudah ada satu tipe point itu udah pengen pulang Indo loh Bapak Ibu. Ah, forget it deh. Balik Indo ya. Ngapain gini-gini gitu-gitu. Bapak Ibu mau naik kelas? Mau jawab doanya dijawab? Ayo, berubah sekarang. Saya tutup dengan firman Tuhan ini. Ini penuh dengan peringatan Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama belajar. Sekian. Ini saya dulu yang di babak belur. Oke, kita belajar ya. Amsal 1:20 ayat 3. Sedikit panjang saya bacakan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru,
di depan pintu-pintu gerbang kota mengucapkan kata-katanya. Ini kayak apa nih? Kayak hari ini. Kamu nyaring. Even though kita ada di rumah masing-masing, nyaring banget gitu kan. Ke gereja tiap minggu, dengerin khotbah, nyaring banget. Di atas tembok, kita di atas apa nih? Di Zoom. Lanjut ya, ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ajakan Tuhan Bapak Ibu, berpalinglah William pakai nama sendiri-sendiri ya, kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka, aduh jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai ini kejadian sama kita. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Jangan sampai pintu tertutup baru. Lanjut ya 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu kamu akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tidak menolak segala keteguranku, maka mereka memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa BMC New York, siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. BMC New York, are you ready? 2026, Impactful Life. Mari kita berubah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk your warning, untuk peringatanmu buat kami saat ini Tuhan. Kami belajar untuk taat. Kami mau Tuhan, taat Tuhan. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami. Kami sering Tuhan bolak-balik Tuhan. Kami minta ampun, kamu nggak mau Tuhan bolak-balik lagi Tuhan. Kami capek. Tuhan kami perlu Engkau. Biarlah apa yang kami decide untuk berubah, untuk berani berubah Tuhan. Engkau tolong, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Sehingga kami naik kelas, doa-doa kami juga dijawab. Dan orang-orang melihat Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, atau malam yang ada di Indonesia. Engkau berkati semua yang ada di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.